Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ilya. Saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis aneka gorengan Wong Apak. Yang pertama, aspek hukum. A. Identitas perusahaan. Satu, nama perusahaan aneka gorengan Wong Apak. Jenis usaha CV, kegiatan usaha kuliner aneka gorengan, alamat Desa Wadas Teluk Jambe Timur Karawang, ada logo yang tertera di gambar, dan nomor telepon juga. Aspek legalitas. Yang pertama ada nama perusahaan, aneka gorengan Wong Apak. Yang kedua jenis perusahaan CV. Yang ketiga izin usaha. Yang keempat izin lokasi. Yang kelima izin perusahaan. Yang keenam NPWP. C. Aspek manajemen. Satu, komisaris atau pemilik yaitu Aris Yulianto. Dua, manajer produksi Roisah. Tiga, manajer marketing IAS. Empat, manajer keuangan bisa. D. Uraian kerja. Satu, komisaris atau pemilik. Yang pertama, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Yang ketiga, memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan. Yang keempat, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan. Yang kedua, manajer produksi. Yang pertama, membuat perencanaan jadwal proses produksi. Yang kedua, mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas, dan waktunya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Yang ketiga, bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi dengan lancar. Yang ketiga, manajer pemasaran. A. Mengkoordinasi dan meningkatkan penjualan melalui channel online atau offline. B. Mengkoordinasikan semua media organizer secara dan rekan bisnis untuk keperluan promosi dan meningkatkan penjualan. C. Menjaga efektivitas dari inventory level dengan penjualan. D. Mengevaluasi pencapaian target sales. Yang keempat, manajer keuangan. Tugasnya A. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi. B. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan. C. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan dividen. D. Merencanakan, mengatur, dan mengontrol perencanaan laporan dan pembiayaan perusahaan. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. A. Sasaran pasar. Semua kalangan baik karyawan, pabrik, pegawai, dan pelajar atau mahasiswa, dan untuk semua usia baik anak-anak maupun orang dewasa. B. Segmentasi pasar. Satu, segi geografi. Target konsumen yang diarai adalah semua kalangan, baik pria maupun wanita yang berada di daerah perkotaan Karawang, khususnya di daerah Teluk Jambe Timur. Dua, segi demografi. Gorengan Bunga Apak ini hanya bisa melayani yakni semua kalangan. Yang ketiga, segi psikologis. Aneka gorengan Bunga Apak melayani semua konsumen dan tidak memandang gaya hidupnya. Yang keempat, segi perilaku. Aneka gorengan Wong Apak akan terus melakukan inovasi-inovasi untuk mengikuti perkembangan zaman demi memenuhi keinginan konsumen. C. Potensi pasar. Dalam upaya meningkatkan pangsa pasar yang diraih oleh aneka gorengan Wong Apak, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen yang tetap dan dapat memuaskan konsumen. D. Posisi pasar. Berdasarkan pelayanan dan peralatan yang digunakan, aneka gorengan Wong Apak berada dalam tingkat produk untuk semua kalangan, baik kaya maupun miskin. Harga yang ditaruhkan pun relatif murah karena menyesuaikan dengan kualitas bahan yang dipilih agar memuaskan konsumen. Pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi hal yang menjadi harus dihindari lagi. Dewasa ini, keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi perjalanan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Adapun pesaing aneka gorengan Wong Apak yaitu banyak penjual gorengan yang lainnya dengan resep dan cara masak yang berbeda. F. Strategi bauran pemasaran.
Yang satu pelayanan. Dalam menjalankan usaha diperlukan strategi dan berbagai usaha yang matang. Begitupun dalam menjalankan usaha penjualan gorengan. Strategi yang dimaksud adalah suatu strategi persamaan di mana dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen untuk menjadi pelanggan tetap. 2. Lokasi. Aneka gorengan Wong Apak memilih melakukan penjualan di Teluk Jambe Timur yang berada di pusat kota ya. Dilalui angkutan umum mudah dijangkau, dekat dengan ruang publik kota seperti kampus, mal, rumah sakit, dan lain-lain. Yang ketiga, harga. Penetapan harga disesuaikan berdasarkan jenis beban yang dipilih atau diinginkan konsumen. Harga yang ditetapkan berkisar antara 1.000 per biji. Keempat, ada media promosi. Untuk menarik konsumen, aneka gorengan Wong Apak melakukan berbagai promosi seperti promosi penjualan. Aneka gorengan Wong Apak melakukan promosi dengan membuat program atau paket khusus untuk membuat orang tertarik pada kualitas produk dengan tujuan agar aneka gorengan Wong Apak menjadi semakin dikenal banyak masyarakat. Yang kedua, pemasaran interaktif. Aneka gorengan Wong Apak juga menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti Facebook, Instagram, dan web. Yang ketiga, pemasaran dari mulut ke mulut. Selanjutnya, aspek dan teknis produksi. A. Cakupan produksi. Kegiatan operasional dan produksi usaha ini dilakukan di tempat sendiri yang dibangun sendiri oleh pemilik. Kegiatan ini dimulai dari persiapan pekerjaan, menyiapkan alat-alat dan bahan untuk membuat gorengan. B. Kebutuhan teknis. Yang pertama adalah lokasi, yang kedua bangunan, yang ketiga gedung atau bangunannya. Yang keempat, peralatan produksi. Yang kelima, peralatan produksi pendukung. Yang keenam, proses produksi. 7. Kebutuhan tenaga kerja. C. Kebutuhan modal. Yang pertama, bangunan, yaitu senilai 100 juta. Yang kedua, peralatan senilai 25 juta. Yang ketiga, peralatan operasional 25 juta. Totalnya 150 juta. Aspek finansial. A. Biaya kebutuhan investasi. 1. Kebutuhan prainvestasi. A. Biaya pembuatan studi, yaitu senilai 4 juta. B. Biaya pengurusan izin, yaitu 12 juta. Totalnya jadi 16 juta. Dan yang kedua, biaya tetap. Ada biaya aktif tetap terwujud. Yang pertama, bangunan senilai 50 juta, peralatan 50 juta, yang perlengkapan 30 juta, totalnya 230 juta. Yang selanjutnya ada aktif tetap tidak terwujud. 1. Merek dagang, biayanya 4 juta, jadi total investasi 250 juta. Yang ketiga, ada biaya operasional. Investasi senilai 250 juta, modal kerja 100 juta, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan 30 juta. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha aneka gorengan Wong Apak sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Karena perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi. Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi, dalam segi pemasaran perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continuous improvement. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.